Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Village City. Satoshi sudah tidak sabar lagi ingin bertarung, dan dia pun langsung bergegas ke gym yang ada di kota tersebut. Tapi baru saja dia hendak melangkah, Serena mengatakan bahwa dia salah jalan, dan gym sebenarnya berada di puncak gunung yang menghadap ke kota. Satoshi dan teman-temannya pun berjalan menuju gym tersebut, dan menemukan jalur panjat tebing yang tinggi. Satoshi yang melihat Zakuro sedang memanjat, dia pun memberitahukan maksud kedatangannya adalah untuk menantangnya bertarung. Alih-alih Zakuro malah menantangnya untuk memanjat jika ingin bertarung dengannya. Serena takut nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi Satoshi dengan senang hati menerima tantangannya, dan mulai memanjat ke atas sana. Serena pun baru ingat bahwa Satoshi adalah orang yang pantang menyerah. Zakuro menyuruhnya untuk naik lebih cepat jika ingin bertemu dengannya, dan Satoshi mempercepat langkahnya. Sementara Yurika yang juga ingin memanjat malah dihentikan oleh kakaknya. Dan baru saja dibilang, Satoshi hampir saja terjatuh. Tapi untungnya dia masih bisa berpegangan. Sampai kemudian, dia pun akhirnya sampai di puncak. Walaupun terlihat kelelahan, Satoshi langsung mengajaknya untuk bertarung saja. Zakuro menjelaskan bahwa alasannya sering memanjat adalah untuk menenangkan pikiran dan melatih konsentrasi. Satoshi pun kagum dengan gym leader yang punya pendirian kuat itu. Ketika baru akan memulai pertandingan, wasit menyatakan bahwa Zakuro akan menggunakan 2 Pokemon, sementara penantang boleh menggunakan Pokemon sebanyak mungkin. Satoshi menanyakan apakah itu tidak apa-apa. Dan Zakuro memang telah menantikan pertarungan melawan Satoshi, makanya dia ingin agar Satoshi mengerahkan seluruh kemampuannya. Zakuro pun memanggil Onix sebagai Pokemon pertamanya. Sementara Satoshi menggunakan Froakie, tipe air yang paling cocok untuk berhadapan melawan tipe batu. Meskipun begitu, Serena terlihat sangat cemas, karena takut Satoshi akan kalah. Ketika ditanya mengapa dia seperti itu, Serena hanya mengharapkan latihan Satoshi dan Pokemonnya membuahkan hasil. Tapi kakak beradik yakin sepenuhnya dengan kemampuan Satoshi tersebut. Pertandingan pun dimulai dengan Froakie yang melancarkan Water Pulse. Setelah berhasil menghindarinya, Onix membalas dengan Flash Cannon. Froakie pulih dengan cepat dan menerjang maju lagi. Onix menggunakan Rock Polish untuk meningkatkan kecepatan, tapi Froakie mengelilinginya dengan Double Team. Zakuro tahu seberapa efektif serangan tipe air terhadap Pokemonnya, oleh karenanya dia tidak akan membiarkan Pokemonnya terkena serangan. Setelah itu Zakuro memerintahkan Onix Rock Tomb, serangannya yang paling kuat. Namun Satoshi memerintahkan Froakie untuk melompat dari batu ke batu, teknik yang memang dipersiapkannya untuk berhadapan dengan Zakuro. Froakie mendaratkan Water Pulse ke arah musuhnya, tapi Onix langsung membalasnya dengan Iron Tail. Froakie menepis serangan tersebut, dan langsung memanjat ke kepala Onix. Kemudian Froakie menembakkan Water Pulse dari jarak dekat untuk melumpuhkan Pokemon tipe batu tersebut. Zakuro mengakui Satoshi memang hebat sesuai dengan rumor yang beredar, dan dia akan bertarung lebih serius mulai dari sekarang. Teman-temannya sangat senang dengan kemenangan tersebut, tapi mengingatkan bahwa Zakuro masih punya 1 Pokemon yang belum diketahui. Zakuro lalu mengeluarkan Tyran, Pokemon tipe batu dan naga. Rahang besar Tyran memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Ada teori yang mengatakan bahwa wujudnya setelah direstorasi berbeda dari wujudnya pada zaman dahulu. Kalau begini, Satoshi harus lebih berhati-hati, karena dia belum tahu gerakan apa yang bisa dilakukan oleh Pokemon tersebut. Satoshi memerintahkan Froakie Double Team untuk mengepung musuhnya. Namun, Zakuro memerintahkan Tyran Rock Tomb untuk menghilangkan sebagian klon yang mengganggu itu. Froakie lalu melompati bebatuan seperti yang dilakukannya tadi, dan berhasil mendaratkan Bubble. Tapi Tyran ternyata bisa melompat tinggi ke udara untuk menghindarinya. Tyran melancarkan Draco Meteor yang berhamburan ke berbagai arah. Froakie yang tidak bisa menghindari serangannya itu, akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Teman-temannya yang tadinya optimis, kini mulai terlihat ragu-ragu. Satoshi sama sekali tidak berputus asa, dan memanggil Fledgling untuk menggantikan Pokemonnya yang kalah. Dia memerintahkan Fledgling Razor Wind, tapi Zakuro mengantisipasi dengan memerintahkan Tyran Crunch, membuat Pokemonnya jadi tahan banting. Fledgling mengkombo Double Team dan Steel Wing. Sedangkan Tyran melompat ke udara sambil melancarkan Dragon Tail untuk menghit Fledgling. Fledgling yang terkena dampaknya, jatuh sangat keras ke tanah, dan sudah tidak sanggup lagi bertarung.
Satoshi mengandalkan Pikachu, Pokemon terakhirnya. Jadi kalau Pikachu itu kalah, maka dia sudah tidak bisa bertanding lagi. Pikachu melancarkan Quick Attack, sementara Tyran menyerangnya dengan Crunch. Akan tetapi, Pikachu melompati kepalanya dan keluar dari jangkauan. Tyran menembakkan Draco Meteor lagi, dan Pikachu merespon dengan Iron Tail untuk menangkis serangannya. Pikachu kemudian melompati bebatuan seperti yang dilakukan oleh temannya. Rupanya Satoshi juga mengajari Pikachu cara mengatasi Pokemon tipe batu. Pikachu dan Tyran saling beradu serangan, hingga akhirnya mereka pun masih bisa berdiri dengan tegak. Zakuro akan mengakhiri pertandingan ini, dengan memerintahkan Tyran Rock Tomb. Namun Satoshi mengantisipasi dengan memerintahkan Pikachu Iron Tail untuk menghalau serangannya. Pikachu juga berhasil membungkam mulut Tyran dengan bebatuan, mencegahnya menggunakan move lagi. Selebihnya Pikachu tinggal melancarkan Thunderbolt saja untuk mengalahkan Pokemon tipe batu naga tersebut. Alhasil Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Zakuro mengucapkan selamat atas kemenangannya, dan Satoshi mengatakan ini semua berkat kerjasama antar Pokemonnya. Zakuro kemudian memberikan Cliff Badge atas kemenangannya tersebut. Dia lalu menanyakan gym mana yang akan dikunjungi oleh Satoshi selanjutnya. Serena menyarankan agar pergi ke Solar City, untuk melihat Tower of Mastery. Satoshi yang juga penasaran dengan tempat tersebut, telah menentukan pilihannya. Dan juga Zakuro berharap bisa bertanding lagi dengannya di Battle Mansion nanti. Serena membagikan Pokepuff kepada Fennekin dan Pikachu. Meskipun itu tidak ditujukan untuknya, Satoshi mencoba makanan itu juga. Dia sempat terdiam saat mencicipi makanan tersebut, yang ternyata rasanya sangat lezat. Melihat reaksinya tersebut, Dedenne juga mau, jadi Yurika minta satu. Namun saat hendak memberikannya, kue itu melayang dengan sendirinya dan masuk ke dalam mulut Slurpuff yang bersembunyi di balik semak-semak. Ketika mereka mempertanyakan Pokemon apakah itu, Slurpuff menggunakan kekuatannya lagi untuk memasukkan kue itu ke mulutnya. Slurpuff adalah Pokemon tipe racun dan baja. Bulu yang dimilikinya mengandung banyak udara, sehingga terasa lembut saat disentuh dan lebih ringan dari kelihatannya. Sesaat kemudian, muncul seorang gadis yang merupakan pemilik Pokemon tersebut. Gadis itu mengatakan bahwa Slurpuff yang dibuat oleh Serena cukup layak untuk Pokemonnya, yang membuat Serena tersinggung dengan pernyataan tersebut. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Milevewi, dan memberikan Pokepuff sempurna miliknya sebagai permintaan maaf karena telah mencuri milik mereka. Dia membagikan Pokepuff kepada para Pokemon, dan terlihat mereka sangat suka sekali dengan kue tersebut. Namun berbanding terbalik dengan Satoshi, yang merasa kepedasan setelah mencobanya. Milevewi pun mengatakan hanya orang-orang dan Pokemon tertentu saja yang bisa merasakan lezatnya kue bikinannya. Tapi Serena yang sudah muak dengan omongan itu, mengatakan siapapun berhak memberi penilaian terhadap makanan. Pertengkaran sengit pun terjadi, yang mana Citron buru-buru menghentikannya. Sementara Yurika menemukan poster lomba membuat Pokepuff yang akan datang, dan menyarankan agar mereka berdua mendaftar kompetisi tersebut, untuk membuktikan siapa yang paling terbaik. Milevewi mengatakan itu sangat mudah, apalagi lawannya sangat mudah dikalahkan. Namun Serena memperingatkan selama dirinya masih ada, kemungkinan menangnya sangatlah kecil, yang memicu pertengkaran lagi antar keduanya. Beberapa hari setelahnya, lomba membuat Pokepuff akhirnya dimulai. Serena dan peserta lainnya tampil dengan sangat baik. Dan juga di antara banyaknya peserta, ada tim Rocket yang menyusup untuk mengikuti kompetisi tersebut. Sedangkan Satoshi dan yang lainnya menyaksikan dari bangku penonton, yakin sepenuhnya dengan Serena yang bisa memenangkan lomba membuat Pokepuff. Serena mulai meracik kuenya, hingga menjadi bentuk yang cantik. Sementara Milevewi beranggapan dia bisa membuat yang lebih baik dan lebih enak daripada punya Serena. Di menit-menit terakhir, peserta lainnya juga telah menyelesaikan kue bikinan mereka. Kecuali tim Rocket yang terlihat gerasak-gerusuk dan meledakkan kompor mereka sendiri, menyebabkan mereka gugur di perlombaan ini. Singkat cerita, pembuat Pokepuff paling terkenal di dunia Monarku, diminta untuk menilai kue yang dibuat oleh para peserta. Dan setelah mencicipi mana kue yang paling enak, maka peserta itu dinyatakan lolos babak final. Di saat inilah Yurika menghilang dari tempat duduknya, yang ternyata dia melamar Monarku untuk menjadi pasangan hidup kakaknya. Melihat hal tersebut, Citron menghampiri ke depan panggung dan meminta maaf atas kelakuan adiknya yang kurang sopan.
Milefewi kemudian berupaya mendekati Satoshi, yang mana Serena sudah tahu pasti dia melakukan hal tersebut untuk membuatnya jadi cemburu. Begitu akan diumumkan peserta yang berhak lolos ke babak berikutnya, Milefewi pun pergi meninggalkan mereka. Serena sempat berpikiran mungkin dia sudah tereliminasi. Tapi langsung senang begitu namanya disebut untuk maju ke depan. Akhirnya terungkap bahwa hanya 3 orang yang melaju ke babak final. Sementara itu, tim Rocket merenungkan rencana mereka yang gagal untuk memenangkan kompetisi tersebut. Akhirnya mereka pun berencana agar jangan ada lagi yang bisa membuat Pokepuff. Serena dan teman-temannya pergi ke pasar untuk mencari berry yang akan digunakan di babak final. Namun ternyata semuanya sudah habis. Milefewi yang juga mencari berry, mengalami hal yang sama. Serena dan Milefewi saling mencurigai bahwa di antara mereka pasti ada yang berbuat curang. Jadi Satoshi dan kawan-kawan menyarankan mereka untuk mencari berry di hutan terdekat. Tapi sesampainya di sana, mereka tidak menemukan satu buah berry pun. Dan mulai berpikiran pasti ada yang merencanakan semua ini. Setelahnya Milefewi menyuruh Slurpuff untuk membimbing jalan masuk lebih dalam ke hutan. Serena yang berjalan sendirian, tiba-tiba saja berteriak minta tolong, dan mereka pun berlari untuk mengeceknya. Pada saat itu, Serena dikepung sekumpulan Swirlix yang marah. Fennekin sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan, karena Pokemon itu menjeratnya dengan sticky web. Satoshi yang melihat Serena dalam bahaya, memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengusir Pokemon-Pokemon tersebut. Namun semakin banyak saja Swirlix yang mengepung mereka. Serena kemudian memerintahkan Fennekin Flamethrower, menyebabkan Pokemon itu lari ketakutan. Slurpuff yang dapat memahami perasaan Pokemon tadi, menunjukkan bahwa Swirlix mempunyai alasan untuk marah, dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Setelah memanjat tebing yang tinggi, mereka pun menemukan ada banyak sekali pohon beri. Di saat yang bersamaan, gerombolan Swirlix berusaha melarikan diri dari tim Rocket yang ingin menangkap mereka. Akhirnya terungkap bahwa tim Rocket lah yang telah menghabiskan seluruh persediaan beri. Tim Rocket kemudian mengaktifkan vakum raksasa untuk menyedot Pikachu dan Pokemon lainnya. Tapi kelemahan dari robot itu adalah dia akan kehilangan tenaga jika aliran udara dihentikan, jadi Satoshi menghalangi jalan keluar masuknya udara. Ketika robotnya sudah berhenti, Fennekin menggunakan Flamethrower untuk membebaskan teman-temannya yang tertangkap. Swirlix yang terperangkap tadi mulai menjerat lawannya dengan sticky web. Sedangkan Pikachu dan teman-temannya menggabungkan kekuatan untuk meledakkan tim Rocket. Singkat cerita, lomba membuat Pokepuff dilanjutkan lagi, dan yang menjadi pemenangnya adalah seorang bocil, bukannya Serena maupun Milefewi. Namun sekarang mereka sudah tidak mau bertengkar lagi, dan memilih berdamai. Sebelum dia pergi, Milefewi mendorong Serena untuk menyatakan perasaannya kepada Satoshi. Serena tersipu malu dan berlari pergi meninggalkan teman barunya itu, dan melanjutkan perjalanan lagi ke kota berikutnya.